Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas materi mengenai memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari subjek penelitian. Dalam konsep penelitian, subjek merujuk pada responden atau informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Istilah lain yang kerap digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Peneliti dapat menyebut subjek penelitiannya dengan istilah responden untuk penelitian kuantitatif dan informan untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya kita bahas mengenai populasi. Penentuan subjek penelitian dapat dilakukan dengan cara sampel ataupun populasi. Cara populasi dilakukan jika pengambilan subjek penelitian mencakup seluruh populasi, sementara sampel dilakukan jika pengambilan subjek penelitian menggunakan sebagian dari populasi. Selanjutnya kita bahas mengenai sampel. Nah, sampel ini adalah pengambilan beberapa subjek dari populasi yang dianggap mewakili. Nah, penggunaan sampel dalam penelitian diperbolehkan selama sampel tersebut dapat mewakili populasinya dengan baik dan selama teknik pengambilan sampel dilakukan dengan benar. Tujuan pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan pengurangan atau reduksi terhadap jumlah objek yang diteliti. Yang kedua, mengadakan generalisasi terhadap hasil penelitian, dan yang ketiga adalah menonjolkan sifat umum dari sebuah populasi. Dalam pengambilan sampel terdapat beberapa jenis teknik. Teknik yang pertama adalah disebut sebagai probability sampling. Yang kedua disebut sebagai non-probability sampling. Probability sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Jenis ini dibagi atas simple random sampling dan stratified random sampling. Non-probability sampling adalah suatu cara pengambilan sampel di mana besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Tentu saja, akibat dari kondisi ini, kita tidak mungkin dapat menghitung besarnya kesalahan dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Yang termasuk non-probability sampling diantaranya adalah quota sampling dan purposive sampling. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari probability sampling. Nah, jenis dari probability sampling yang pertama adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pengambilan sampel dengan cara acak sederhana untuk memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Pengambilan sampel secara acak sederhana ini dilakukan dengan cara undian, tabel, atau menggunakan komputer sebagai media pengacaknya. Ciri utama sampel acak sederhana ini adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua ada stratified random sampling. Pengambilan sampel berstrata dilakukan pada suatu populasi yang terbagi atas beberapa strata atau subkelompok, dan dari masing-masing subkelompok itu diambil sampel-sampel terpisah. Pengambilan sampel berstrata dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara proporsional dan cara tidak proporsional. Lalu ada proportional stratified sampling, adalah pada prosedur pengambilan sampel ini, banyak subjek dalam setiap subkelompok harus diketahui perbandingannya lebih dahulu. Kemudian ditentukan presentase besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Presentase atau proporsi ini lalu diterapkan dalam pengambilan sampel bagi setiap subkelompok atau stratanya. Lalu selanjutnya ada disproportional stratified random sampling. Pada prosedur ini biasanya dilakukan karena alasan statistik yang kadang-kadang analisisnya meminta jumlah subjek yang sama dari masing-masing subkelompok. Kadangkala, pengambilan sampel dengan model ini dapat mengakibatkan terlalu sedikit jumlah sampel di dalam satu atau beberapa strata. Padahal, kita ketahui bahwa semakin besar jumlah sampel dalam masing-masing strata, maka kesalahan pengambilan sampel atau sampling error akan semakin kecil. Dalam cara ini, penentuan sampel dilakukan tidak dengan mengambil proporsi yang sama bagi setiap subkelompok atau strata, akan tetapi dimaksudkan untuk mencapai jumlah tertentu dari masing-masing strata. Lalu, probability sampling yang terakhir adalah cluster sampling. Pengambilan sampel dengan cara ini adalah dengan melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual.
Sebagai contoh, pada suatu tempat kos siswa yang terdiri dari 30 kamar, siswa yang menghuni masing-masing kamar tersebut adalah 3 orang. Dengan cara klaster, pengambilan sampel tidak dilakukan randomisasi terhadap 90 orang siswa secara individual, melainkan lewat randomisasi terhadap kamar sebagai klaster. Misalnya, dipilih 20 kamar dari 30 kamar yang ada, dan menjadikan seluruh penghuni kamar yang terpilih sebagai sampel. Sehingga kita memiliki 20 dikali 3 sama dengan 60 orang siswa sebagai subjek. Selanjutnya kita akan membahas jenis sampel dari non-probability sampling. Non-probability sampling yang pertama adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, sejumlah siswa kelas 12 yang pernah menjadi pengurus OSIS di sekolahnya, atau sejumlah siswa kelas 12 yang pernah mengikuti seminar tentang penelitian. Hasilnya berupa kesan-kesan umum yang masih kasar yang tidak dapat dipandang sebagai generalisasi umum. Dalam sampel dengan sengaja, kita memasukkan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh subjek itu. Sampel yang dipilih adalah sampel yang dapat relevan dengan rancangan penelitian. Peneliti berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian, harus diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap representatif atau mewakili. Lalu, non-probability sampling yang terakhir adalah snowball sampling. Dalam snowball sampling ini, kita memulai dari kelompok kecil yang nanti diminta untuk menunjuk orang lain dalam kelompok tersebut. Kemudian, orang lain tersebut diminta pula untuk menunjukkan kawan masing-masing pula. Begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besar. Sampling ini dipilih apabila kita ingin menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang baik atau menyelidiki cara-cara informasi yang tersebar di kalangan tertentu. Misalnya, bagaimana orang menanamkan modal, membeli rumah di perumahan, dan lain sebagainya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.